Lalu bagaimana kondisi di Gaza saat ini? Kami ajak Anda bergabung dengan Fikri Rofilhaq, WNI relawan Mercy langsung dari Gaza, Palestina. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Jakarta, Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Gaza, Mas Baik. Rendra. Fikri, bisa dijelaskan saat ini bagaimana kondisi di lokasi Anda dan juga di Gaza? Apakah serangan dari Israel masih terus berlangsung hingga pagi ini? Ya, memang sampai saat ini serangan dari militer Zionis Israel masih terus dilancarkan oleh pihak Zionis Israel melalui udara dan juga darat. Dan memang sampai saat ini saya masih terus mendengar jelas serangan-serangan darat tadi dari memang sangat intens sekali mereka serangan-serangan ini terdengar dari malam hari sampai subuh hari begitu, dan juga memang serangan udara pun tak luput memang kami terus mendengar dari tempat kami berada, karena memang serangan-serangan ini pun terdengar dan juga mulai menyasar ke sekitar area tempat kami tinggal, dan beberapa kali juga menyasar di sekitar tempat kami tinggal, dan juga beberapa kali warga meninggal dan dilarikan ke rumah sakit Eropa. Ya, Fikri, bisakah Anda mengupdate jumlah korban jiwa maupun korban luka saat ini? Ya, memang dari yang saya update dari Kementerian Kesehatan Palestina, korban meninggal atau syahid mencapai 19.453 lebih, dan di antara mereka anak-anak mencapai 8.000, dan untuk wanita mencapai 6.200, dan lansia mencapai 300 korban, dan untuk korban luka-luka juga sudah mencapai 52.286 lebih, dan di antara mereka 70% mereka adalah anak-anak dan juga perempuan, dan korban yang masih di bawah reruntuhan mencapai 7.000 sampai 8.000 orang, dan kebanyakan mereka adalah anak-anak dan perempuan yang masih hilang dan masih belum bisa ditemukan oleh pihak tim evakuasi. Baik, Fikri, Anda katakan sebelumnya bahwa Anda bisa mendengar bagaimana peperangan yang masih berlangsung di sekitar Anda. Ini sebenarnya apa yang ditargetkan oleh Israel yang di wilayah Anda saat ini? Ya, memang sampai saat ini target dari pihak militer Israel itu warga sipil, dan gedung-gedung pun masih menjadi target sasaran mereka. Dan sampai saat ini juga bangunan fasilitas umum pun menjadi target seperti rumah sakit, dan baru beberapa hari lalu rumah sakit Nasir juga menjadi target sasaran mereka, sehingga banyak warga yang meninggal dan juga luka-luka dan selain rumah sakit Nasir juga banyak tempat fasilitas umum menjadi target sasaran serangan Israel. Ya, Fikri, kita ketahui dalam kondisi perang, tentu dalam kondisi dengan berbagai keterbatasan. Bisakah Anda menggambarkan bagaimana suplai listrik dan juga air bersih serta kebutuhan dasar lainnya saat ini di sana? Ya, memang sampai saat ini juga kebutuhan air bersih, kebutuhan makan ini sangat masih sulit sekali, dan juga memang karena memang truk-truk bantuan juga hanya beberapa kali masuk. Walaupun sebenarnya truk-truk bantuan misalnya datang 100 truk, tapi ini sekali lagi masih jauh dari kata cukup, karena saat ini warga Gaza ini membutuhkan 1.000 truk minimal untuk membantu masyarakat yang saat ini di bawah krisis air bersih, pangan, lain juga obat-obatan, serta bantuan-bantuan lainnya. Dan memang saat ini kondisi para pengungsi yang ada di seluruh jalur Gaza dalam keadaan sangat-sangat miris, ditambah juga keadaan warga yang ada di Gaza Utara terutama, mereka benar-benar 90% mereka dalam keadaan kelaparan. Baik, Fikri, kita ketahui Wan, dalam waktu dekat ini ada dua perayaan besar, ini Tahun Baru dan juga Natal. Namun apakah ini ada upaya gencatan senjata kembali yang sedang dibicarakan atau yang sedang dilakukan pertemuan untuk mengarah ke arah sana, Fikri?
Ya, memang sampai saat ini saya juga masih belum mendengar adanya kabar-kabar baik untuk gencatan senjata, namun yang saya ikutkan dari media lokal juga masih dari negara-negara yang masih mengusahakan untuk melakukan gencatan senjata dan sampai saat ini yang saya lihat dari lokasi di Gaza Selatan terutama memang serangan-serangan masih terus intens ke seluruh jalur Gaza, korban masih terus berjatuhan dan semoga saja kabar baik segera datang dan segera kami terima sehingga memang adanya gencatan senjata permanen terutama untuk menyelesaikan peperangan yang memang sudah lebih dari 70 hari ini dan memang warga juga sudah sangat-sangat kelelahan, capek dan sangat-sangat kelaparan saat ini dan kalau gencatan senjata sudah selesai permanen dan insya Allah warga juga bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Ya Fikri, dengan banyaknya korban luka yang kembali berjatuhan, rumah sakit mana saja yang menjadi tumpuan warga Palestina untuk dilakukan pemulihan? Ya, memang sampai saat ini yang saya ketahui rumah sakit yang paling sangat-sangat banyak menerima korban yaitu Rumah Sakit Nasir. Ini rumah sakit terbesar yang ada di jalur Gaza bagian selatan, walaupun memang ada juga rumah sakit seperti rumah sakit Kuwait dan juga rumah sakit Najjar dan juga rumah sakit Eropa yang ada di jalur Gaza bagian selatan dan semua rumah sakit ini yang saya sebutkan tadi juga masih terus menerima korban jiwa maupun korban luka-luka dan untuk di Gaza Tengah juga ada rumah sakit Syuhada Al-Aqsa dan rumah sakit lainnya dan di jalur Gaza Utara perlu diingat sudah tidak ada lagi rumah sakit yang beroperasi karena memang rumah sakit Kamal Udwan dan juga rumah sakit Auda juga menjadi target sasaran pihak pemerintah Israel. Banyak tim medis yang ditangkap oleh mereka, banyak yang dieksekusi mati di tempat oleh mereka. Bahkan beritanya pihak militer Israel mereka mengubur hidup-hidup para pengungsi yang ada di rumah sakit Kamal Udwan dan mereka gilas semuanya dengan traktor dan ini sangat keji sekali dan ini disampaikan oleh jurnalis Al Jazeera yaitu Anas Saris dan beliau mengatakan juga banyak sekali perbuatan-perbuatan keji oleh pihak militer Israel di jalur Gaza bagian utara. Fikri, lalu apakah Anda juga mendapatkan informasi mengenai Rumah Sakit Indonesia? Bagaimana kondisinya saat ini? Apakah masih bisa beroperasi? Ya, sampai saat ini Rumah Sakit Indonesia masih belum bisa beroperasi karena memang situasi di jalur Gaza Utara ini sangat-sangat berbeda sekali. Di jalur Gaza Utara ini benar-benar mereka tidak bisa bergerak bebas karena serangan-serangan deras masih terus dilakukan, penangkapan masih terus dilakukan, pembantaian pun masih terus dilakukan. Bahkan mereka juga beberapa hari kemarin juga melakukan propaganda palsu kembali dan mereka membuat para pemuda mereka mengangkat senjata seolah-olah mereka menyerahkan diri ke tentara Israel dan mereka seolah-olah itu adalah tentara Hamas atau pejuang-pejuang lainnya. Namun sekali lagi ini adalah video-video propaganda yang palsu dibuat oleh mereka dan terlihat di sana dari salah satu pemuda itu adalah teridentifikasi bahwa mereka adalah tim medis yang ada di Rumah Sakit Kamal Udwan ataupun Rumah Sakit Auda. Sehingga memang sampai saat ini Rumah Sakit Indonesia masih belum beroperasi dan juga seperti yang saya katakan masih ada 4-5 rumah sakit yang masih beroperasi. Namun saat ini kalau dari media lokal yang saya ikutkan memang sudah tidak ada lagi rumah sakit yang beroperasi di jalur Gaza Utara sehingga memang mereka benar-benar kewalahan untuk menangani korban luka-luka atau meninggal yang ada di sana dan sehingga pembantaian pun masih terus terjadi dan saya juga mendengar dari media lokal bahwa di kamp pengungsian Jabalia pun menjadi target sasaran kembali sehingga entah bagaimana mereka melarikan korban atau ke jalur Gaza Utara ataupun jalur Gaza kota ataupun jalur Gaza Tengah karena memang ada rumah sakit Mamadani yang masih beroperasi setahu saya entah itu di Gaza City ataupun di jalur Gaza bagian tengah.
Ya Fikri, bisakah Anda gambarkan kondisi Rumah Sakit Indonesia yang belum beroperasi tersebut? Apakah kondisinya lumpuh total, sama sekali tidak digunakan, atau sedang dalam perbaikan, atau sedang menunggu situasi kondusif baru akan dilakukan perbaikan kembali, Fikri? Ya, sekali lagi Rumah Sakit Indonesia saat ini masih lumpuh total, tidak ada tim medis yang ada di sana, tidak ada korban yang dirawat di sana, dan memang sampai saat ini dari Kementerian Kesehatan Palestina juga masih terus mengusahakan untuk segera mengoperasikan Rumah Sakit Indonesia, karena memang Rumah Sakit Indonesia ini sangat-sangat penting sekali, di mana ruang-ruangannya juga lumayan cukup canggih untuk merawat korban, dan untuk saat ini memang masih belum bisa terjangkau atau memungkinkan untuk mengoperasikan Rumah Sakit Indonesia, karena serangan darat oleh pihak militer Israel masih terus dilancarkan, sehingga memang banyak sekali tentara-tentara yang ada di jalur Gaza Utara ini, tentara-tentara Israel ini mereka melakukan pembantaian, penangkapan, dan juga pengeboman oleh fasilitas umum yang ada di sana. Anda juga mengatakan, Fikri, bahwa ada 4 sampai 5 rumah sakit yang masih bisa beroperasi. Namun bagaimana dengan stok obat-obatan dan juga bantuan medis lainnya? Apakah ya masih mencukupi? Dan juga apa ada bantuan kembali yang bisa menyetok persediaan mereka untuk membantu para korban? Ya, saya sampaikan bahwa 4 sampai 5 rumah sakit rumah sakit kecil yang masih beroperasi ini beberapa waktu lalu, namun untuk saat ini saya mengikuti berita media lokal dan mengikuti juga jurnalis yang masih tersisa di sana, bahwa sudah tidak ada lagi rumah sakit yang beroperasi di jalur Gaza Utara, karena memang Rumah Sakit Kamal Udwan juga sudah dihancurkan oleh mereka beberapa ruangannya, dan Rumah Sakit Auda pun sudah dikepung oleh mereka, sehingga tidak ada lagi rumah sakit yang beroperasi. Dan untuk kebutuhan obat-obatan sendiri pun sangat-sangat sulit sekali, karena memang bantuan-bantuan yang masuk ke jalur Gaza di perbatasan Rafah antara Mesir dan juga Palestina ini sama sekali tidak ada yang sampai ke jalur Gaza Utara, karena memang kondisi yang sangat-sangat tidak memungkinkan untuk truk-truk bantuan ini masuk ke jalur Gaza Utara. Pertama, jalanannya yang banyak yang rusak, dan mereka juga masih ketakutan untuk ditargetkan oleh pihak militer Israel, karena drone dan pesawat jet tempur masih terus mengelilingi langit-langit yang ada di jalur Gaza. Baik. Fikri, terima kasih atas informasinya langsung dari jalur Gaza di Palestina. Semoga Anda selalu sehat selalu, Fikri.